Hai Halo. semuanya, ketemu lagi sama PR Bapak, ada Prima dan Richard di sini. Hari ini kita agak berbeda Berbeda apanya nih? karena udah mulai adem waktu Oh, episode nggak hujan, sebelumnya. nggak hujan. Mataharinya di sini. Oh iya. Sekarang adanya bulan. Nah, Gokil. Oke. Hari ini kita membahas apa, Brim? kita mau bahas sebuah fakta bahwa ternyata banyak orang yang nggak tahu atau nggak pernah dengar tentang parenting. Itu parenting. Ya, Ya, benar. Setuju gue. benar ya? Benar. Karena Gue juga kaget sih. iya, karena maksudnya kayak gue ngobrol aja lah gitu Hmm. sama beberapa orang. Ya mereka nggak tahu dan bahkan ada yang nggak percaya juga tentang parenting. Karena sebenarnya waktu kita ya balik lagi waktu kita jadi bapak atau jadi orang tua nggak ada manual booknya kan. Memang nggak ada. Gue setuju itu, nggak ada. Ya dan itu yang akhirnya banyak orang mempelajari atau banyak psikolog yang Riset belajar lah. behavior tentang Nggak. anak dan tentang manusia. Pengaruhnya dari Iya. orang tua. Dan Oke. turun temurun dan akhirnya membentuk karakter si anak tersebut. Ya, ya. Dan parenting itu adalah berarti apa? Definisinya, Definisinya adalah sebuah cara mendidik, Iya. merawat dan membesarkan anak, betul. kan? Dan bukan hanya soal ngasih makan, ngasih uang aja, tapi apa namanya? Ya juga memberikan apa? Ilmu juga tentang emosi, empati, ya kan? Ngasih contoh ya, Ngasih contoh. membentuk anak bener Iya, nggak kalau membentuk? Kan tadi kita ada bicara soal kayak pengertian dari Montessori bahwa anak itu ternyata Punya, ya bukan kertas kosong ternyata, ya. ada kepribadiannya. Ya, tapi balik lagi juga kita juga men-shape anak juga based on karakternya dia juga kan. Ya, based on karakternya kita kasih nilai-nilai lagi gitu kan. Betul. Add values. Dan kita ya jatuhnya ngewarnain apa yang dia udah punya. Gitu. Kenapa lu percaya parenting, Chat? Gila, parenting tuh menurut gua hal yang penting karena kalau kita ya sama halnya kayak parenting tuh menurut gua adalah maps dalam membesarkan anak. Maps, Menurut gua, ya membantu aja kan? membantu. Absolut nggak, tapi secara teknik, secara Ya balik lagi itu tergantung dari karakter si anak. anak. Dari mana lingkungan dia tumbuh, Ya, ya kan? jadi ada faktor lingkungan, ada faktor ya, jadi nurture and nature tuh, Ya, berarti kan? dia tumbuhnya seperti apa, dia bergaulnya gimana, atau kita membawa dia ke ruangan seperti apa gitu. Oke. Dan itulah yang membentuk. Dan ya parenting adalah gini, gue adalah orang yang apa ya istilahnya banyak ketakutan sebenarnya gitu. Oke, contohnya apa? Waktu gue punya anak, gue baru punya satu anak dan gue nggak tahu lagi gimana cara membesarkan Ya, anak banyak dengan benar. menghadapi permasalahannya. Iya, gimana stresnya gitu. Dan tugas parenting kan bukan cuman ibu aja, bapak juga harus ada. Gitu. Betul, betul. Pertanyaan gue gini, kan mungkin banyak orang yang sebenarnya bukan nggak tahu parenting, tapi lebih ke nggak mau, ya kan? Alasannya adalah gini, karena gue juga ada kecenderungan ke sana sebenarnya. Sekarang pertanyaan ke lu adalah, ada nggak salah satu teknik parenting yang lu pegang? Ya kan kita bicara parenting Teknis ya, teknis ya. Parenting seperti apa yang lu terapkan? Ada nggak? Atau Iya, kalau gue sih selalu beranggapan, bukan beranggapan, gue selalu pengen adalah apa ya, kayak anak ini adalah gue pengen menciptakan generasi yang baik. Ya. Nah berarti kan ya ada fundamentalnya, berarti ya adalah empati. Gimana cara mengajarkan anak empati misalkan? Terus fundamentalnya adalah empati ya? Ya, terus habis itu gue pengen punya anak yang dia soft gitu, lembut dalam artian soft spoken, atau gue nggak pengen ada teriakan di dalam nggak agresif lah gitu. Nggak agresif gitu. Ya gue berarti menciptakan environment, karena balik lagi kayak umur 0 sampai 5 tahun itu adalah waktunya emosinya yang diisi. Benar-benar. Gitu. Jadi ya yang menunjang itu aja yang gue pelajari misalkan. Oh, gitu. Jadi lu pelajarin. Jadi sebenarnya gini, gue boleh simpulkan begini nggak, Jat? Sebenarnya teknik parenting lu adalah bergantung pada lu sebenarnya. Iya dong. Iya sebenarnya semua orang tua kan. Iya. Kita dibesarkan juga dengan apa namanya aturan-aturan di rumah kita pada zaman itu. Ya, maksudnya pada akhirnya kenapa orang tidak percaya dengan
sebuah teknik parenting tertentu misalnya adalah bahwa ternyata orang tua beda-beda. Lu sama gue mungkin apa yang benar di lu mungkin tidak benar di gua, apa yang benar di gua mungkin tidak benar di gua. Betul. Tapi ya balik lagi, tujuannya adalah semua kan lu nggak mungkin mau punya anak, pengen anak lu liar gitu. Iya, benar sih. Atau nggak punya tujuan atau iya, atau madesu. Iya, nah kan untuk mencapai sebuah hasil lu butuh kendaraan kan. Iya, benar. Dan itulah yang perlu kita lakuin. Ya mungkin kita juga sebagai orang tua kita harus membentuk komunitas ya. Karena kan pada akhirnya kayak lu bilang anak-anak juga beragam nih. Iya. Semua punya karakter masing-masing dan kita nggak bisa juga bilang mengeneralisir sebuah teknik parenting tertentu ya. Yang ini akan work di lu nih. Ternyata nggak juga gitu. Iya, dan makanya kan dengan adanya PR Bapak ini adalah gue bisa membagikan pengalaman gue waktu gue membesarkan anak perempuan gue. Iya. Dan lo dengan anak laki-laki gue, umurnya mirip-mirip ya? Iya, 3 tahunan, toddler gitu, teenager phase yang lagi menurut orang tuh paling ribet tuh di umur segini gitu. Betul. Gimana kita menghandle itu. Nah, dan banyak, apalagi di budaya Indonesia, peran ayah itu dibatasi dalam mengurus anak gitu, karena budaya. Ya, apalagi ya kita selalu identik dengan ya kalau ayah udah nyari duit aja. Benar. Banyak yang nggak parenting gara-gara itu. Gue nggak perlu melakukan parenting gitu kan. Gue udah melakukan kewajiban gue sebagai gue kerja nih capek nih. Provider gitu. Nah, terus apa kabar dengan istri yang bekerja juga? Sebenarnya gitu sih. Iya. Benar. Gitu. Terus gini. Kenapa menurut lo bapak harus terlibat dalam urusan parenting? Seorang bapak nih ya. Tapi karena itu pertanyaan lo kan kenapa seorang bapak harus terlibat dalam parenting? Karena banyak bapak-bapak banyak yang kerja ya sibuk ya gitu. Ya kita juga kerja. Iya. Tapi kenapa bapak harus terlibat dalam parenting? Ya. Kalau di gua ini kan based on experience ya, karena gua bukan expertise ya. Kalau experience gua adalah karena anak gua niru gua banget. Betul. Itu alasan utama gue. Karena gue niru gue banget dan menurut gue teknik parenting yang gue pegang adalah satu-satunya yang gue pegang adalah gue harus seorang bapak harus jadi orang yang baik. Ya. Itu orang yang baik, orang yang ya kalau dalam agama gue harus orang yang spiritual. Gue orang yang berpegang sama prinsip-prinsip yang baik, moral yang baik, nilai-nilai yang baik gitu. Jadi kalau gue nggak pernah dilihat, ya gimana gue mau parenting? Gimana anak gue mau contoh gue? Betul. Karena ya ini pengaruh besar dalam karakter anak itu datangnya dari bapak. Karakter itu selalu datang dari bapak. Dari ibu apa? Dari ibu? Dari ibu tuh ya kepintaran ya. Language. Turun ke ini ya. Iya. Jadi apalagi gini, anak perempuan, buat gue anak perempuan adalah dia belajar tentang relationship yang sehat, hubungan yang sehat, terus cara kita memperlakukan ibu, pasangan itu berpengaruh dari si bapak gitu. Oh, dia belajar hubungan dari bapak ya. Betul. Dan ya keseimbangan peran kan nggak mungkin lah kita biarin istri kita capek. Iya, benar. Dan itu tugasnya kita sebagai penyeimbang itu. Iya, gitu. benar. Gue setuju sih. Kan? Iya. Tapi ada nggak satu teori parenting yang sempurna, Cat? Wow, susah ya. Karena menurut gue nggak ada yang sempurna kan. Tapi ya balik lagi, karena si karakter anak, ya kayak anak gue tuh strong will kan. Iya. Nah, cara membesarkan anak strong will dengan anak yang bukan strong will beda-beda kan. Iya, benar. Gitu. Jadi ya nggak mungkin juga misalkan ada anak yang dia ternyata lebih suka mungkin dibacain atau dikasih ngerti gitu, atau ada yang sukanya dicontohin, ya hal-hal seperti itu kan yang mempengaruhi dari si parentingnya tersebut. Iya, benar. Jadi nggak bisa dipaksain juga gitu. Iya. Karena ikatan emosional itu paling penting. Jadi jangan sampai kita fokus ke teknis tapi emosionalnya bolong. Oke. Jadi sejauh apa lu akan mempraktekkan parenting? Karena kan ada bicara soal parenting, bicara soal gue pengen anak gue jadi seperti ini, ada yang kayak gitu kan? Iya. Gue pengen anak gue sesuai dengan apa yang gue mau. Iya. Pengen anak gue nggak bandel atau apa. Jadi lu sebatas apa nih parentingnya? Apakah secara holistik yang kayak gue bilang tadi atau kalau gue sih lebih ke
ini gue pengen menciptakan generasi yang baik. Berarti kan fundamentalnya udah jelas. Empati, terus apalagi akademis, emosionalnya bagus. Ya itu udah dari situ ya berarti. Dari situ. Nah ya dari situlah yang gue akan develop. At least atau sebatas itu? At least. Kalau menurut gue pribadi boleh dikomen. Boleh dikomen. Kalau gue pribadi, kalau dia udah punya 3 hal ini, menurut gue dia bisa lakuin apa aja sih. Karena dia udah punya fundamental yang benar kan. Emosionalnya terarah, terus apalagi akademisnya baik. Iya, akademisnya baik, terus empatinya bagus. Berarti dia punya ya perasaan yang baik juga gitu. Kalau lu gimana? Oke, ya sama sih gue. Cuma gue akan bilang sebatas itu. Gue nggak akan bilang at least, dan gue akan coba menambahkan nilai-nilai yang gue akan selalu nambahin nilai. Cuma parenting gue akan batasnya itu gini, batasnya itu di harapan kalau gue. Gue nggak akan expect dia, ngerti kan? Betul. Gue nggak akan expect dia seperti yang seideal. Gue pasti berharap, gue berdoa dia seperti yang gue mau. Tapi tentunya yang gue mau bisa salah. Betul. Gitu. Yang bisa terbaik jadi, buat dia adalah ya apa yang dia. Salah satu yang gue belajar dari kisah gue sendiri adalah bahwa semua orang tuh punya fase. Dan fase-fase itu yang mungkin parents mungkin nggak siap. Bapak-bapak mungkin sebagai seorang bapak gitu kadang-kadang, kok anak gue kayak gini? Siapa tahu itu hanya fase gitu loh. Nah itu yang gue coba untuk mengerti bahwa anak gue ini nantinya mungkin akan tidak seperti yang gue mau nih dalam parenting gitu loh. Ada masanya gitu. Dan itu yang gue harus mungkin siap. Teman-teman juga mungkin nggak tahu ya harus seperti itu atau enggak. Tapi kalau gue sih, karena gue percaya bahwa tidak ada teknik parenting yang paling sempurna, nggak ada. Tapi ya balik lagi, kalau lo mau ngomongin fase, dengan kita mengetahui basic ilmu parenting atau ya parenting itu sendiri, akhirnya kita bisa tahu fase-fase yang dilewati. Betul. Karena based on penelitian yang mereka lakukan dalam jumlah ribuan anak, ya mereka bisa bikin penelitian itu. Jadi kita tahu nih, oh ya fase 3 tahun emang fasenya nggak bisa duduk diem. Betul. Fase remaja nanti. Iya beda lagi. Fase. That's why ada buku namanya Gentle Parenting. Itu ada segitiga fondasi parenting gitu. Kalau kita mau mencapai hasil anak pintar di akademis, berarti kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa aja. Tuh, jadi kayak love language. Bukan love language. Kasih, sayang, terus empati dan sebagainya, baru kita bisa membangun di atasnya gitu. Kalau kita mau skip yang ini nggak pernah, yang ada komunikasinya jadi berantakan. Malah jadi another kind of creature. Iya, kayak misalkan anak 3 tahun dia ngelakuin hal yang nggak baik, terus kita langsung lakukan hukumannya, dikunci di kamar mandi gitu. Ada bicara soal punishment. Jadi gentle parenting juga tetap bicara soal punishment. Iya, jadi bukan soal lu nggak marahin anak gitu, itu berarti permisif kan. Tapi lu nggak pernah marahin anak lu. Tapi kan gue memberitahu dia tentang hal yang baik dan enggak. Marah kan bukan soal nadanya teriak. Marah is about feeling kan. Iya, jadi marah itu feeling ya teman-teman. Iya, marah tuh perasaan. Bukan kalau lu reaksinya berlebihan, itu kan reaksi dari apa yang lu rasain gitu. Marah ya marah. Marah tapi, ya perasaan, tapi reaksinya ya kita bisa kontrol. Itu nggak bisa semua orang sih. Itu susah sih. Lu bisa ngomong gitu karena lu bisa ngelakuinnya. Tapi gue perlu latihan dong. Iya benar. Gitu. Maksudnya gini, even teori parenting aja sebenarnya teori parenting adalah teori yang dipelajarin sebelumnya tuh. Iya. Sementara zaman berubah kan. Zaman tuh selalu evolve. Even parents evolve. Gak ada tuh di generasi kita yang ngerasain apa yang generasi sebelumnya tuh. Iya. Generasi sebelumnya kerja paling cuma 1 pekerjaan. Iya. Generasi kita kalau sekarang harus banyak. Banyak gitu. Ya, karena inflasi itu. Makanya. Betul, maksudnya kita nggak bisa compare sebenarnya. Yang kita pelajarin adalah based on apa yang sesuai musimnya. Tapi maksud gue tadi adalah gue dibesarkan dengan orang tua yang mungkin lebih agresif dari yang lain. Boomer. Ya, sumbu pendek gitu kan. Udah, Pak. Tapi ya balik lagi, itu karena zaman dulu keterbatasan komunikasi antara orang tua dan anak. Bisa jadi. Zaman dulu kan bergeser tuh paradigmanya. Ya kan, apalagi kita bertumbuh di Indonesia yang orang tua tuh mutlak. Gitu. Benar. Dan masih ada loh teman-teman yang orang bilang
nggak setuju dengan gentle parenting. Iya. Nah, teman-teman boleh tulis nih, ini setuju bisa atau enggak didebatkan. nih. Iya. Tapi kalau gue percaya gini, ya balik lagi kayak kenapa nggak semuanya harus diobrolin, kan bisa ya diobrolin, nggak harus semuanya reaksinya teriak gitu, Iya, betul. reaksinya pakai rotan gitu, padahal kita cuma mau nyuruh dia mandi aja nih misalkan gitu. Dan itu bisa diajarin sejak dini ya, sejak masih toddler juga pun Iya, masih bisa. karena mereka kan sponge gitu. Ya kan, tapi kan anak kecil kan orang tua suka banyak yang nggak sabar, Cat. Maksudnya, gue mana bisa sih ngobrol sama anak kecil, gue nggak ngerti bahasa anak bayi nih, ibaratnya Nah, gitu. Itu berarti kesalahannya adalah ya si orang tuanya harus banyak belajar aja. Iya, sebenarnya sih. Iya, karena ya balik lagi, waktu kita punya keputusan memilih untuk mempunyai anak, berarti kan kita harus belajar tuh. Sebenarnya. Iya, belajar sebagai orang tua kan nggak ada matinya ya menurut gue. Iya. Gitu. Ya balik lagi, peran bapak bukan hanya soal nyari duit aja, tapi penyeimbang tuh yang kayak lo bilang apa, bapak harus menjaga temperaturnya gitu. Iya kan? Semua pemimpin harus menjaga suhu ruangan sih. Iya. Dan ya itu peran bapak. Nah, lo mau ciptain yang dingin, yang hangat, yang panas, itu peran kerjanya bapak di PR bapak. Betul. Itu PR bapak. Salah satu PR bapak yang paling penting. Ya, jadi parenting itu bukan hanya soal aturan atau teknis ya gitu. Nice. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum pernah dengar tentang parenting atau apapun itu, atau ada temannya yang nggak tahu tentang parenting, share aja video ini, siapa tahu bisa membuka lebih. Iya, dan buat bapak-bapak juga nggak usah takut buat nanya gitu. Iya benar, maksudnya jadi bapak tuh jangan kebingungan sendiri gitu. Iya, kayak jadinya bengong, terus dia nggak mau ngomong. Iya. Frustasi. Iya. Kita tahu kok ini susahnya ngurus anak, tahu, kita semua paham. Maksudnya jadi orang tua tuh emang nggak gampang dan nggak mau ngegampangin juga gitu. Ya udahlah, gua nggak usah urusin anak gua, nggak gitulah. Tetap ada cita-citanya lah. Jadi orang tua tuh harus punya, gue pengen lihat anak gue besar dan sukses. Itu minimal ya. Minimal. Minimal. Bare minimum itu. Iya, jadi ya yang ciptakan adalah si PR bapak ini. Ya, PR bapak yang nentuin, kan nakoda ya, nentuin arah rumah tangga. Betul. Mau kemana nih gitu. Bukan di tangan siapa-siapa. Bukan mendiskreditkan peran ibu, tapi ibu juga pasti akan pada akhirnya juga akan berkomunikasi sama bapak bahwa kita mau jalan kemana nih. Gitu. Makanya kayak di episode sebelumnya kita bahas tentang spark ya, kita ngobrol dengan istri di bagian ngedate arah tujuan semuanya itu supaya karena jalan bareng ya. Iya, supaya bisa mencapai kondisi rumahnya juga aman. Iya. Seperti apa rumah yang lo mau bangun? Yoi. Dan basicnya semua dimulai dari rumah. Kita bakal banyak bahas parenting nggak sih, Kat? Kayaknya banyak ya. Banyak banget spektrumnya, terlalu luas untuk dibahas di satu episode. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, iya dong. Silakan. Siapa tahu ada topik-topik yang menarik tentang parenting yang mau kita bahas. Kita terbuka banget. Apapun ya, sebagai seorang bapak. Dan based on apa yang kita lakuin juga gitu. Iya, apa yang kita pelajarin, apa yang kita alamin. Ya, kita akan share selalu di PR Bapak ini, dan teman-teman juga mungkin ada yang masih bapak-bapak muda juga seperti kami yang masih atau yang lagi siap-siap mau nikah. Iya, yang udah. Karena kita juga akan bahas relationship, karir, apalagi membangun keluarga. Iya. Ya, apalagi terutama kita berdua adalah musisi, jadi mungkin bahas soal musik juga boleh banget. Iya. Karena kreatif, hal-hal kreatif. Iya benar. Politik boleh nggak? Boleh lah ya. Intinya gini, kalau soal musik kita ayo banget lah, ibaratnya itu memang dunianya kita juga. Jadi boleh banget kita nanti ada episode yang bahas musik banget, ada juga. So sampai jumpa. Tapi konklusinya adalah parenting. Parenting is important. Parenting is important. Ya, maksudnya kalian boleh pelajarin dari mana aja, teman-teman boleh dengar sumber dari mana aja. Yang penting kita nggak berhenti belajar. Betul. Ya. Dan bukan tugas ibu aja, tapi tugas bapak. Tugas bapak. Yang utamanya adalah peran bapak. Sampai jumpa.